180069. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit gastroenteritis. Flu perut atau gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis lebih dikenal dengan istilah muntaber. Adapun gejala utama gastroenteritis adalah diare dan muntah. Gejala ini akan muncul 1 sampai dengan 3 hari setelah terinfeksi. Gejala biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 hari, namun juga bisa berlangsung hingga 10 hari. Selain muntah dan diare, penderita gastroenteritis atau flu perut juga berisiko mengalami gejala tambahan berupa demam dan menggigil, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, sakit perut, nyeri otot, dan sendi. Penyebab dari penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus. Ada 2 jenis virus yang menjadi penyebab utama gastroenteritis, yaitu norovirus dan rotavirus. Selain kedua jenis virus ini, gastroenteritis juga bisa disebabkan oleh adenovirus dan astrovirus. Selain virus, gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh bakteri, parasit. Obat-obat tertentu seperti antibiotik, antasida, atau obat kemoterapi. Logam berat seperti timbal, arsen, atau merkuri yang terhirup dari udara atau terkandung dalam air mineral. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung, misalnya saat berjabat tangan dengan penderita atau tidak sengaja menghirup cipratan air liur yang keluar saat penderita bersin. Virus juga dapat menular melalui makanan, minuman, dan benda yang telah terkontaminasi virus. Kebiasaan tidak mencuci tangan setelah buang air atau sebelum makan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gastroenteritis. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Diagnosis gastroenteritis mudah diketahui dari tanda yang muncul, yaitu muntah dan diare. Jika gejalanya bersifat ringan dan hanya berlangsung singkat, maka pemeriksaan ke dokter tidak perlu dilakukan, karena kondisi ini dapat sembuh dengan sendirinya. Pemeriksaan ke dokter perlu dilakukan jika muncul gejala yang parah. Pada kondisi ini, dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, seperti mengukur tekanan nadi, darah, dan suhu tubuh. Jika diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan feses untuk memastikan penyebab dari diare dan muntah. Sebagian besar pengobatan gastroenteritis atau flu perut tidak memerlukan pengobatan khusus, karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatan gastroenteritis lebih bertujuan untuk menghindari gejala makin memburuk dan mencegah terjadinya dehidrasi, terutama pada anak. Langkah penanganan utama gastroenteritis adalah memperbanyak mengonsumsi air putih dan makanan bernutrisi. Penderita dianjurkan untuk makan dalam porsi yang lebih sedikit, namun sering. Agar gejala tidak makin memburuk, hindari mengonsumsi susu, kopi, alkohol, keju, serta makanan pedas, berserat tinggi atau tinggi lemak. Untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang, penderita dapat mengonsumsi oralit. Larutan ini mengandung elektrolit dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Komplikasi gastroenteritis, muntah dan diare yang dialami penderita menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan nutrisi. Kondisi ini dapat memicu munculnya gejala dehidrasi yang meliputi yang pertama pusing,
Yang kedua, mudah lelah dan mengantuk. Yang ketiga, rasa haus terus-menerus. Dan yang keempat, mulut kering. Yang kelima, urin berwarna pekat dan gelap. Pencegahan gastroenteritis dapat dicegah dengan yang pertama, tidak berbagi penggunaan peralatan makan dan mandi dengan orang lain. Yang kedua, membersihkan barang yang diduga telah terkontaminasi virus atau bakteri. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi makanan mentah atau belum terlalu matang. Yang keempat, membersihkan kamar mandi dan dapur secara rutin, terutama gagang pintu, dudukan toilet, peralatan masak, dan lantai dapur. Yang kelima, mengonsumsi air putih kemasan dan menghindari penggunaan es batu saat Anda sedang berpergian. Anda juga dianjurkan menggunakan air kemasan untuk menggosok gigi saat bepergian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.